Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini ada kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari dari tempat kita masing-masing kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, mengurapi setiap hati kita. Kita percaya kemenangan akan terjadi di tempat kita masing-masing ketika kita dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku. Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, ku menyembah dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Katakan sama-sama, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadirat
yakin Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Ketika dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan kemenangan boleh terjadi di tempat ini, kesembuhan boleh terjadi di tempat ini Tuhan, kelepasan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan tetap dekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap pribadi kami. Haleluya, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Dengan rasa syukur kami mau bersorak bagi nama Tuhan, bagi Raja di atas segala raja yang telah mengasihi kami, yang telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Dalam situasi seperti saat ini kita percaya kekuatan kita, gunung batu kita hanya Tuhan Yesus. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya.
Engkau kekuatan kami, Engkau mazmur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami tetap dekat kepada Engkau. Walau kami dalam lembah kegelaman, kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada untuk kami semua. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. kasih Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan segenap hati. Katakan, Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian penyembahan Tuhan boleh kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang berharu di hadapan Engkau Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman, memberkati kami semua, sidang jemaat-Mu, memberkati dalam kehidupan kami, memberkati hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Saudara dalam Tuhan, puji Tuhan berkesempatan pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia membutuhkan ketenangan hati. Baik dalam situasi, baik kondisi, kita membutuhkan yang nama ketenangan hati. Di dalam kita menjalani hidup ini, apalagi di tengah situasi saat ini, banyak orang yang masih mengalami yang namanya hati yang tidak bisa tenang, hati yang masih gelisah, hati yang masih was-was. Kalau kita mengacu di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan demikian. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, sebenarnya dalam kehidupan kita manusia, kita ingin mencari yang namanya ketenangan hati, ketenangan jiwa. Mungkin sepanjang hari, sepanjang minggu kita sudah bekerja, kita lelah, pikiran kita penat. Kalau dulu sebelum adanya wabah corona, biasanya kalau malam minggu banyak sekali orang menghabiskan waktu, mungkin pergi ke puncak, pergi ke pantai dan sebagainya, sekedar refreshing untuk mencari ketenangan. Bapak Saudara dalam Tuhan, tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan kita mungkin jalan-jalan seperti dulu. Tempat-tempat wisata masih banyak yang ditutup. Kadang kita bingung, kita mau cari ketenangan di mana? Mazmur katakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku ingin terbang mencari tempat yang tenang. Pengen ke tempat yang tenang, pergi jauh. Karena sebenarnya banyak manusia tuh bosan dengan mendengar kabar keributan sana sini dan sebagainya. Bapak Saudara dalam Tuhan, pergi ke tempat yang tenang itu menjadi kerinduan kita. Rasanya apa? Kalau kita di tempat tenang rasanya, wah, suasana sunyi, tenang. Tapi kembali lagi, bukan di tempat yang tenang yang akan kita cari, tapi bagaimana kita bisa membawa hati kita itu ke dalam satu ketenangan. Sidang jemaat dikasih Tuhan, ada banyak perkara di dunia ini yang mungkin sedang berjalan, yang namanya apalagi di tengah pandemi corona saat ini. Kita masih mendengar wabah corona belum selesai, masih ada konflik sana sini, masih ada banyak berbagai kejahatan, perekonomian yang semakin sulit, belum lagi kita mendengar bencana alam dan sebagainya. Rasanya kita berpikir kita mau ke tempat di mana kita mencari tenang. Rasanya dunia sudah nggak ada yang aman lagi. Apalagi tiap pagi kita disuguhi dengan berita kriminal, pembegalan dan sebagainya. Jadi Bapak dalam Tuhan, kadang kita keluar rumah, kita mulai was-was, kita mulai khawatir dan sebagainya. Jadi kekhawatiran itu bisa melanda setiap manusia. Bahkan itu tidak mungkin juga kita sebagai umat Kristiani, sebagai anak Tuhan, kita pun diberikan yang sama. Kita kadang mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan,
Jadi hal ini tuh mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Rasanya kita berpikir, wah kita mau ke kota A, tapi di sana pun mendengar kabar banyak masalah juga. Kita berpikir, wah jalan-jalan ke pantai, lagi kita mendengar kabar ada tsunami dan sebagainya. Kita berpikir, wah ke pegunungan pun bisa longsor dan sebagainya. Rasanya nggak ada tempat yang aman. Saya ingin cari ketenangan, kenyamanan, tapi yang didapat bukan ketenangan. Bapak yang saudara di dalam Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk menghadapi situasi saat ini? Karena kita perlu sadar bahwa kita itu tidak perlu terkejut, kita tidak perlu kecut hati atau tawar hati. Karena sebetulnya ayat di dalam firman Tuhan itu sudah mencatat bahwa akhir kesudahan zaman itu akan disertai dengan tanda-tanda. Kalau kita mau buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 mulai. Di situ dikisahkan tentang bagaimana permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun awas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahlah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak saudara di dalam Tuhan, di sini firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa kita pun akan mendengar kabar yang enggak baik, deru perang, bencana sana sini. Jadi Bapak saudara di dalam Tuhan, jadi kita perlu ingat, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi ketenangan itu sebuah keputusan. Yang artinya walaupun kita melihat situasi kondisi saat ini, bagaimana kita bisa bersikap tenang. Walaupun kita menghadapi suatu masalah yang sulit menakutkan, tetapi kita bisa membuat satu keputusan untuk tetap bisa tenang. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, kita punya alasan kuat untuk tetap berlaku tenang apapun situasinya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang kita sembah, Allah yang memberi kita kedamaian, Allah yang memberi kita ketenangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia selalu ada buat saudara dan saya. Bahkan di tengah situasi kondisi saat ini Tuhan pun tetap ada.
Jadi saudara di dalam Tuhan, kalau kita berhadapan dengan situasi yang sangat berat, sangat sulit, bagaimana kita menghadapi situasi ini? Sama pada saat Daud menghadapi Goliat. Daud diperhadapkan dengan Goliat yang begitu besar. Dia lebih tinggi, dia badannya lebih kekar. Tapi di situasi saat itu, Daud tidak kecil hati, Daud tidak lari. Dia bisa tetap bersikap tenang. Walaupun sebetulnya dia berhadapan dengan satu masalah yang besar, tetapi dia bisa tenang dalam menghadapi situasi. Sama juga di dalam kehidupan kita. Kita mau mencari ketenangan hati, kita tidak perlu ke pantai, tidak perlu ke pegunungan, tidak perlu tamasya. Tapi bagaimana kita bisa datang di bawah kaki Tuhan untuk mencari ketenangan. Di tengah situasi kondisi saat ini, kita pun bisa belajar untuk bersikap tenang. Kalau orang Jawa bilang itu apa? Tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu. Bisa bersikap tenang. Jadi bangsa di dalam Tuhan, kuncinya bagaimana di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita harus bersikap tenang? Kenapa? Karena ketenangan itu bisa mendatangkan kekuatan. Kalau pada saat Daud menghadapi Goliat, dia melihat begitu besarnya dia. Daud tidak membawa senjata apapun. Goliat membawa pedang, membawa tameng, dengan persenjataannya lengkap. Harus secara manusia mungkin kecil hati, ciut rasanya nyali. Tetapi dengan ketenangan Daud, itu akan dia bisa mendatangkan kekuatan. Jadi bangsa dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita pun bisa belajar bersikap tenang. Kita sama-sama merasakan kondisi saat ini. Kita sama-sama merasakan situasi saat ini. Ekonomi sulit kita sama-sama merasakan. Tapi bagaimana kita sama-sama kita bisa bersikap tenang. Hanya berserah dan percaya kepada Dia. Tuhan yang sanggup berikan ketenangan buat hati kita. Amin. Jadi bangsa dalam Tuhan. Jadi di sini bagaimana sikap kita untuk kita bisa bersikap tenang. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi bangsa dalam Tuhan, biarlah kita mau bertobat tinggal diam, kita akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi bangsa dalam Tuhan, jadi kita seringkali dikalahkan dengan masalah. Bukan karena kita terlalu lemah atau masalah kita terlalu berat, tetapi karena kita sendiri yang panik, kita yang gugup, kita yang cemas, kita yang khawatir. Kita tidak bisa tenang dalam menghadapi situasi hari ini. Maka sudah banyak kita jumpai orang yang mengambil keputusan dengan sikap yang tidak tenang. Kadang keputusan itu pun tidak benar. Kadang keputusan itu pun bisa membawa bencana. Jadi bangsa dalam Tuhan, orang yang tidak bisa bersikap tenang itu cenderung akan berpikir negatif. Dia mudah menyerah, dia mudah putus asa, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun bisa keliru. Diberatkan dengan masalah, kita sudah mulai khawatir, wah bisa enggak menghadapi masalah ini? Mampu enggak aku menghadapi masalah ini? Kita sudah mulai ragu. Jadi bangsa dalam Tuhan, maka di sini kita diingatkan bagaimana sikap hati kita untuk kita bisa bersikap tenang, tinggal diam di dalam Dia.
Rasul Petrus pun juga mengingatkan dalam kehidupan kita. Dia menasihati kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Satu Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di sini kita diingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana sikap kita untuk kita datang kepada Tuhan, sikap hati kita untuk kita berdoa? Apakah itu benar-benar dengan kesungguhan hati, dengan ketenangan hati? Bagaimana sudahkah kita bisa menguasai diri kita? Jadi mohon saudara dalam Tuhan, di dalam ketenangan hati, kita pun bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Jadi mohon saudara dalam Tuhan, orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi kita pun juga ingin mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi mohon saudara dalam Tuhan, mari di tengah situasi kondisi saat ini, virus corona belum berlalu di tengah-tengah kita. Bahkan saat ini masih kita dengar berita semakin hari semakin bertambah. Bukannya berkurang tapi semakin bertambah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bisakah kita bersikap tenang? Bisakah kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa apapun? Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, mari di sini kita boleh menyadari kita tidak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan. Datang kepada Dia, berlutut di bawah kakinya untuk mendapatkan ketenangan hati. Datang kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, karena Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, mari kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan bagi kita. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam anugerah-Nya, sehingga kita boleh senantiasa merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang boleh menyertai buat saudara dan saya bahkan sampai hari ini. Tuhan tetap melihara dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Kita Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah nyala keselamatanku. Ketika dikatakan hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi bahwa saudara dalam Tuhan, hanya dekat kepada Tuhan kita boleh merasakan ketenangan. Dekat kepada Dia, bersekutu di dalam Dia. Sekarang bagaimana kondisi kita saat ini? Sudahkah kita benar-benar masih dekat dengan Tuhan? Apalagi kita sekarang masih ibadah di rumah masing-masing. Apakah kita benar-benar dekat dengan Dia? Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Kenapa kalau kita berkata hanya dekat Allah saja aku tenang? Kita bisa berkata Tuhan kalau aku dekat dengan Engkau Tuhan aku tenang. Tapi biarlah mari kita buktikan dengan kehidupan kita. Mari kita benar-benar dekat dengan Dia. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bersekutu di dalam Dia. Dan yakin dan percaya bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagaimana sikap hati kita, sikap diri kita di dalam menghadapi kondisi saat ini. Bila kita mau percaya,
Allah sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin. Jadi bawa saudara dalam Tuhan, mari bawa sikap hati yang berada di hadapan Tuhan. Dan bila saat ini dia mengatakan, Tuhan ini hidupku, dan bila aku mendapat ketenangan yang dari Engkau. Puji Tuhan, bila firman Tuhan saat pagi hari boleh menguatkan kita. Firman Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita tetap setia pada Dia. Datang dan mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujikan lingkupiku dengan sayapmu. Biarlah Tuhan senantiasa melingkupi dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kami ketenangan hati. Engkau yang memberi kami kedamaian di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami menghadapi situasi saat ini Tuhan. Sekeliling kami Tuhan, kami dengar berita-berita yang menakutkan.
Tuhan, biarlah kami tidak berfokus dengan berita itu, tapi biarlah kami mau tetap fokus di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh merasakan ketenangan hati. Walaupun kami semua Tuhan masih menghadapi situasi saat ini Bapa, Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau Tuhan ada kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati pribadi lepas pribadi. Dan kiranya kasih karunia-Mu Tuhan terus tinggal di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kuasa kebenaran firman-Mu itu yang tidak terbatas. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan kami, sehingga firman yang kami terima Tuhan tidak pernah sia-sia. Bila firman itu menjadi benih yang tertanam di dalam loh hati kami, dan biarlah benih itu bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga kami bukan hanya pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Memberkati Indonesia. Turunkan belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Pulihkan negeri kami Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan siapa para pemimpin-pemimpin kami. Baik dari tingkat pusat, bahkan sampai tingkat yang paling bawah. Kami percaya Tuhan, pakai mereka semua Tuhan, berkati mereka. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang berjuang di tengah pandemi corona ini. Tuhan beri kekuatan hati buat mereka. Untuk para medis, para dokter, perawat, berkati mereka Tuhan. Dan kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan tinggal di dalam hidup mereka. Sehingga kekuatan hati, ketenangan hati, mereka boleh mengalami yang namanya ketenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan bila kesempatan pagi hari ini Tuhan, Engkau juga boleh melawati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Yang saat ini mereka menghadapi masalah, Tuhan Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan kuasa-Mu. Dan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, ambillah kesempatan pagi hari ini, Engkau juga memberikan berkat di atas kehidupan kami. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati Engkau, dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandungan, hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Bahkan Kau akan diberkati lebih dari segala bangsa.
Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Engkau akan terus dibuat naik, dia akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Dan segala yang baik akan dibuat berhasil dan beruntung. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.